kita akan menentukan sebuah proyeksi dalam bangun ruang. Pertama yaitu bangun ruang sebuah balok. Pertama-tama di sini kita bentuk sebuah alas dari balok. Misalkan di sini panjangnya adalah 3. Setelah itu di sini kita tambahkan grafik 3 dimensi. Setelah itu di sini kita buat ke extrude to frames. Kita atur ketinggiannya, misalkan di sini tingginya adalah 5. Nah, jadi ini sebuah baloknya. Di sini saya ingin menghilangkan sumbunya biar tidak mengganggu. Setelah itu misalkan di sini kita cari proyeksi, misalkan titik H menuju ED. Proyeksi dari titik di sini, ini titik H, ini garis ED-nya. Nah, pertama-tama kita cari jarak terdekat atau kita tentukan garis proyektornya. Di sini kita menggunakan garis bantu. Kita buat garis bantunya ini H ke E. Nah, jadi ini garis proyektor antara titik H menuju garis ED, di mana sebuah proyeksi itu garis proyektor dengan garis yang ada di garis ED itu harus tegak lurus. Nah, di sini kita bisa buktikan kalau proyeksi dari H menuju ED itu ada di titik E dengan kita ukur besar sudutnya antara ini ke sini 90 derajat. Artinya proyeksi dari titik H ke garis ED itu ada di sini. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita cari proyeksi titik E menuju bidang proyeksi titik H menuju bidang ABCD. Pertama kita buat sinar atau bayangan dari titik H, yaitu garis proyektornya menuju bidang ABCD. Di sini garis proyektornya sudah terbentuk, yaitu garis HD, di mana garis HD itu tegak lurus dengan garis yang ada pada bidang ABCD, yaitu kita ambil salah satu garis, misalkan garis AD. Di sini garis HD itu tegak lurus dengan garis DA. Untuk membuktikannya kita bisa mencari besar sudut antara kedua garis ini. Besar sudutnya sudah 90 derajat, artinya di sini garis proyektor sudah tegak lurus dengan garis yang ada pada bidang ABCD. Proyeksi dari titik H menuju bidang ABCD itu ada di titik D. Titik G menuju, kita buat bidang di dalam ruang. Pertama-tama kita buat bidangnya terlebih dahulu.
Misalkan bidangnya itu bidang BDE, lalu kita cari jarak dari titik G menuju bidang BDE. BDE di sini sebuah poligon yang ada pada balok, lalu titik G berada di sini. Untuk mencari proyeksinya, kita cari terlebih dahulu garis proyektor atau bayangan titik G menuju bidang BDE yang tegak lurus dengan salah satu garis yang ada di bidang BDE. Pertama-tama di sini kita buat garis bantu terlebih dahulu. Di sini ketemu titik tengah. Lalu di sini kita buat titik I menuju E. Di sini misalkan kita ambil salah satu garis yang ada di bidang BDE. Nah, garis EI yang ada di tengah ini kita ambil garis itu ya. Lalu kita bikin tegak lurus dengan bayangan dari titik G. Ini kita buat garis lagi. Ternyata jika kita buat tegak lurus atau kita perpendicular line itu berada di sebelah sini. Sebelah sini, misalkan ini kita buat titik E. Artinya proyeksi titik G menuju bidang BDE itu ada di titik P. Nah, ini kita bisa buktikan apakah ini tegak lurus dengan mencari besar sudutnya. Garis ini dengan garis yang ada di tengah sini. Di sini ternyata sudah 90 derajat ya. Artinya proyeksi titik G menuju bidang BDE itu ada di titik P. Oke, selanjutnya di sini kita cari proyeksi garis ke garis. Di sini misalkan kita cari sebuah proyeksi dari garis EF menuju garis CD. Di sini agar terlihat jelas kita ubah warnanya. Di sini kita buat garis bantunya. Tadi itu proyeksi garis EF menuju garis CD. Garis EF berada di sini, garis CD berada di sini. Di sini kita buat garis proyektor untuk membantu memudahkan kita mencari proyeksi. Ini titik E menuju titik D. Yang sebelah sini titik F menuju titik C. Setelah itu di sini garis proyektor itu harus tegak lurus dengan garis CD. Apakah ini sudah tegak lurus? Cara mengeceknya kita cek besar sudut dari garis FC dengan garis CD. Kemudian besar sudut dari garis ED dengan garis CD. Nah,
Di sini sudah tertulis kalau keduanya itu sudah 90 derajat, artinya proyeksi garis EF menuju garis CD itu berada di sini. Berada di garis CD karena garis proyektor dengan garis CD tegak lurus. Setelah itu di sini kita cari proyeksi garis ke bidang. Misalkan di sini garis FA menuju bidang ABCD. Misalkan garis EF menuju bidang ABCD. Kita cari proyeksi garis ke bidang, yaitu garis EF menuju bidang ABCD. Di sini garis EF berada di sini, garis bidang ABCD berada di sini. Kita ambil salah satu garis pada bidang ABCD, misalkan ini garis AB, ternyata garis EF itu sejajar dengan garis AB. Artinya, kalau kita tarik sebuah sinar garis atau bayangan dari titik E dan titik F, itu bayangannya ada di titik AB atau garis AB. Berarti proyeksi garis EF menuju bidang ABCD itu berada di garis AB. Karena ini sudah tegak lurus, bisa kita buktikan besar sudutnya di sini juga sudah 90 derajat. Proyeksi dari garis EF menuju bidang ABCD itu ada di garis AB. Selanjutnya kita cari proyeksi bidang ke bidang. Misalkan di sini bidangnya itu bidang ABC, bidang EFGH. Menuju bidang ABCD. Ternyata di sini bidang EFGH dengan ABCD itu sejajar. Bagaimana cara menentukannya? Kita ambil sebuah garis yang ada pada bidang EFGH, misalkan garis FG, dan kita ambil salah satu garis yang ada pada bidang ABCD, misalkan garis BC. Di sini garis FG dan garis BC itu sejajar karena titik pada F dan titik pada G itu sejajar dengan BG, yang apabila di sini kita buat sinar garis atau bayangan dari titik F dan G, maka akan membentuk tegak lurus dengan garis BC. Bisa kita buktikan melalui besar sudut. derajat, yang di sini juga 90 derajat. Artinya proyeksi garis EFGH menuju bidang ABCD itu ada di sini, ada di bidang ABCD, atau kita menamai bidang ABCD dengan bidang alfa, misalkan. Selanjutnya di sini menganalisis proyeksi yang ada pada bangun limas yang alasnya sebuah persegi dengan panjangnya 3. Akan ketinggiannya di sini adalah 5. Di sini kita pertama-tama proyeksi titik ke garis. Misalkan di sini titiknya titik F menuju garis B. Garis B di sini ada di sini. Garis B kecil itu berada di titik BC.
garis B tadi ada di titik EC. Kemudian kita cari proyeksi titik F menuju garis B. Pertama-tama di sini kita buat garis proyektor atau bayangan dari titik F yang tegak lurus dengan garis B. Ternyata di sini apabila kita buat tegak lurus itu berada di sebelah sini ya. Ini kita buat titiknya, yaitu misalkan titik P. Proyeksi titik F menuju garis B yang ada di titik BC itu berada di titik P. Untuk mengeceknya kita bisa ukur berapa besar sudutnya. Ternyata di sini sudah 90 derajat, artinya proyeksinya itu benar. Proyeksi titik F menuju garis BC itu ada di titik P. Sekarang proyeksi titik menuju bidang. Kita cari proyeksi titik F menuju bidang ABCD. Ini kita buat garis bantu bayangan dari titik F menuju bidang ABCD, di mana bayangan garis tersebut itu harus tegak lurus dengan salah satu garis yang ada di bidang ABCD. Itu misalkan kita ambil salah satu garis, pencet perpendicular line F menuju BD. Ternyata ada di sini. Misalkan titik B. Ternyata bayangan atau proyeksi titik F menuju bidang ABCD itu ada di titik P. Untuk memastikannya kita dapat mencari besar sudutnya. Ternyata di sini sudah tegak lurus atau sudah 90 derajat. Artinya proyeksi tadi benar, yaitu titik F apabila diproyeksikan ke bidang ABCD itu ada di titik P. Baik, selanjutnya adalah proyeksi garis ke garis. Misalkan di sini kita cari pada sebuah bangun ruang limas garis CF menuju garis B. Di sini kita tulis. Selanjutnya untuk mencari proyeksinya kita buat sebuah proyektor dari garis CF yang tegak lurus dengan garis CB. Titik F ini apabila kita buat sebuah sinar garis nantinya itu kita pencet perpendicular line F menuju BC. Ternyata garis CF itu apabila diproyeksikan menuju garis BC agar tegak lurus, maka proyeksi berada di titik H. Terdeteksi ya besar sudutnya yaitu 90 derajat, artinya proyeksi garis CF menuju garis B kecil itu garis CH. Proyeksi garis ke bidang, misalkan di sini dicari proyeksi garis B menuju bidang ADF, di mana garis B itu berada di titik BC.
Untuk mencarinya, di sini kita cari jarak atau bayangan garis B yang tegak lurus dengan salah satu garis yang ada pada bidang ADF. Pertama-tama di sini kita proyeksikan titik B ke bidang ADF. Kita klik perpendicular line B ke ADF. Berada di sini, kita kasih nama titik yaitu titik G. Setelah itu, bagian ujung dari garis B itu sebelah sini titik C. Nah, di sini juga kita proyeksikan ke bidang ADF. Klik perpendicular line titik C menuju garis DF. Berada di sini. Nah, ini kita beri nama misalkan H. Di sini kita buat garis antara G dan H. Artinya di sini bayangan dari garis B kecil atau garis BC itu adalah garis GH pada bidang ADF. Untuk membuktikannya, di sini kita bisa mencari besar sudutnya apakah sudah tegak lurus. Ternyata sudah 90 derajat. Artinya proyeksi garis BC pada bidang ADF itu adalah garis GH yang ada pada bidang ADF. Oke, selanjutnya di sini proyeksi bidang pada sebuah limas. Di sini misalkan bidangnya itu bidang ADF, yang ada di sini ADF diproyeksikan menuju bidang ABCD. Bidang ABCD itu bidang alas pada limas. Di sini pertama-tama kita buat garis bantu terlebih dahulu. A menuju C dan D menuju B. Kita proyeksikan titik F pada bidang ADF, kita proyeksikan ke salah satu garis yang ada pada bidang ABCD dengan klik perpendicular line. Ternyata berada di sini. Kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Itu titik F-nya berada di sini. Ini kita buat titik perpotongannya misalkan di sini titik X misalkan. Setelah itu tarik sebuah garis A ke X menuju D. Nah, di sini untuk membuktikan apakah ini sudah tegak lurus, kita klik angle garis proyeksi dengan salah satu garis yang ada pada bidang ABCD. Ternyata ini sudah 90 derajat. Artinya di sini proyeksi bidang ADF menuju bidang ABCD yaitu bidang AXD. Di sini bisa kita tulis jawabannya. Di sini dapat disimpulkan bahwa proyeksi dari bidang ADF
ADF yang sebelah sini apabila diproyeksikan menuju bidang ABCD, maka proyeksinya itu adalah bidang AXD atau yang warna biru muda ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.